Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Rode Albanius dengan NIM D111191001, Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai rangkuman metode pelaksanaan jembatan Jakarta Outer Ring Road, yaitu jalan lingkar luar Jakarta di ruas Kebonjeruk penjaringan wilayah 1. Di sini dalam penjelasan ini sebagai pemenuhan UAS saya di mata kuliah keempat dengan dosen pengampu Ibu Riani Pratiwi STMT. Izin Bu, dalam rangkuman metode ini, presentasi saya ini saya akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama itu poin metode pelaksanaan JOR wilayah 1. Di dalam metode pelaksanaan ini terdapat 7. Yang pertama itu menggunakan tiang pancang dengan beberapa tipe. Terus yang kedua dibagi menjadi kelompok kerja. Terus yang ketiga itu menentukan urutan pekerjaannya. Terus keempat, metode menyiapkan lokasi pekerjaan yang dimulai dari pembersihan lahan dan pemindahan utilitas, dewatering dan pendatangan tanah, dan dilanjutkan dengan penimbunan perentaan dan pemadatan tanah. Yang kelima itu pengerjaan struktur substruktur yang dibagi menjadi zona 1 dan zona 2 dilaksanakan secara simultan. Dan yang keenam itu mengerjakan upper struktur yang terbagi menjadi zona 1 dan zona 2. Untuk metode yang ketujuh tersendiri itu mengerjakan saluran drainasenya. Nah, untuk metode sendiri itu dibagi menjadi 2 poin. Itu yang pertama menggunakan tiang pancang. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan JOR wilayah 1 pada lokasi tersebut itu ada 3. Yang pertama, diameter 50 itu sebanyak 640 buah tiang pancang dengan lebar 18 meter. Terus yang kedua itu diameternya 60 sebanyak 960 buah tiang pancang dengan lebar 26 meter. Yang ketiga ada diameter 60 sebanyak 704 tiang pancang dengan 30 meter. Untuk poin kedua itu membagi kelompok kerja. Kelompok kerja pekerjaan JOR wilayah 1 adalah pekerjaan yang elevan yang dibagi dalam beberapa kelompok pekerjaan. Salah satunya pekerjaan persiapan, terus kedua pekerjaan tanah, terus pekerjaan substrukturnya. Adapun keempat pekerjaan upper struktur, kelima pekerjaan pengerasan jalan, yang keenam pekerjaan drainase jembatan, terus yang ketujuh pekerjaan PJU atau rambu dan marka jalan. Nah, untuk penentuan urutan pekerjaan itu yang pertama dimulai dari start pengerjaannya. Itu yang kedua ada penganggaran area proyek, terus pembersihan lahan, penyiapan tanah dasar, dan relokasi tuntun existing. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua itu pekerjaan timbunan, terus pembuatan saluran drainase sementara. Terus yang ketiga pekerjaan pemancangan, dan yang terakhir itu pemotongan pekerjaan tiang pancang. Lanjut ke yang kedua, itu pekerjaan pick up
pekerjaan pickup sendiri, pekerjaan pilar, terus pekerjaan pierhead, pekerjaan Eric fix 1 girder, ada juga pekerjaan diafragma gas in situ, pekerjaan gas plate, hingga sampai ke pekerjaan slab yang ketiganya. Untuk yang ketiga itu pekerjaan parapet dan prefect flybox, dan selanjutnya hingga pekerjaan pengaspalan dan marka jalan, yang terakhir itu finish. Nah, itu adalah metode pembagian kelompok kerjanya. Terus yang selanjutnya di poin B itu peralatan konstruksi. Dalam peralatan konstruksi ini sendiri yang digunakan untuk pekerjaan tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dozer. Dozer itu ada 2 buah fungsi, yaitu untuk menggali dan menimbun tanah. Yang kedua itu ada breaker, 1 buah, fungsinya untuk memindahkan dan mengangkat material dengan jangkauan yang tidak terlalu panjang. Terus peralatan ketiga ada drum truck, itu ada 4 buah, fungsinya untuk membongkar existing jalan rel dan disposal beton anjismik. Terus yang keempat itu ada vibro roller, 1 buah, fungsinya sendiri untuk memadatkan tanah agar tidak terjadi amblas saat dilalui alat berat itu sendiri. Untuk peralatan yang kelima itu ekskavator, itu ada 1 buah, fungsinya sendiri untuk menggali dan membuat drainase sementara setelah pekerjaan tanah itu selesai. Nah, dalam peralatan konstruksi yang digunakan untuk pekerjaan pancang itu adalah krai pancang dan servis krai, fungsinya untuk mengangkat tiang pancang. Selanjutnya poin selanjutnya itu C, risiko K3K dan K3L dalam pelaksanaan pengerjaan. Untuk risiko K3A dalam pelaksanaan pengerjaan itu ada 3 poin. Yang pertama, terjadinya kesalahan dalam mengangkat material sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua, kerusakan alat berat saat beroperasional yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Terus yang ketiga, tekstur tanah yang tidak padat dapat menyebabkan tidak stabilnya alat berat sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk risiko K3L dalam pelaksanaan kerja dibagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama itu limbah material dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar. Terus yang kedua, dalam proses pembuatan drainase sementara dapat menyebabkan aliran air tidak normal sehingga dapat sisa bahan bakar alat berat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama air. Untuk poin yang terakhir itu adalah job safety analysis atau JSA, disingkat dengan JSA sendiri. Nah, untuk JSA itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pekerjaan, bahaya, risiko, pengendalian, dan tanggung jawab. Untuk pekerjaan, yang pertama pengangkatan tiang pancang. Bahayanya sendiri itu tiang pancang tumbang, terlepas, atau miring. Untuk risikonya tertimpa. Dan untuk pengendaliannya, melakukan penguncian ikatan pada crates sebaik dan sekuat mungkin. Untuk penanggung jawabnya sendiri itu bisa bekerja.
Dan pemasangan untuk selanjutnya, pemasangan tiang pancang. Untuk bahaya sendiri, tekstur tanah terlalu lembut, risikonya amblas pada alat berat. Untuk pengendaliannya, menimbun tanah dan memadatkan tanah. Untuk penanggung jawabnya, supervisor bekerja. Dan untuk yang ketiga, menyiapkan lahan. Untuk bahaya sendiri, debit air yang besar, dan untuk risikonya menyebabkan banjir pada area pekerjaan. Terus pengendaliannya membuat drainase sementara. Untuk penanggung jawabnya supervisor pekerja. Yang keempat itu persiapan alat berat. Untuk persiapan alat berat itu sendiri, bahayanya alat tidak aman. Untuk risikonya terbakar atau tersetrum. Untuk pengendaliannya perlu pemeriksaan pada alat sebelum dioperasionalkan. Untuk penanggung jawabnya sendiri itu supervisor pekerja, pemberi pekerja, dan HSE. Dan untuk yang kelima itu pembuatan fondasi tiang pancang. Untuk bahaya sendiri itu fondasi retak, dan risikonya tiang miring. Untuk pengendaliannya sendiri, membuat fondasi sekokoh mungkin. Untuk penanggung jawabnya supervisor pekerja. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.